Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarmu hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru ya, tentang koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Nanti akan kita kupas ya pada pembelajaran ini. Baik, siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa like dan subscribe ya video ini. Oke. Perhatikan gambar berikut. Peter sedang berburu harta karun yang terletak pada sebuah pulau tanpa penghuni. Nah, di gambar kelihatan seorang anak yang bernama Peter sedang meneropong sebuah pulau yang memiliki harta karun. Sedangkan dia lagi berada di tengah lautan. Dapatkah kamu menunjukkan rute yang tepat agar Peter sampai ke pulau itu? Tentu saja dapat ya, karena di sini sudah ada yang namanya rute perjalanan atau denahnya yang kelihatan. Nah, hal ini tentang denah atau tempat atau letak suatu tempat itu dapat kita jelaskan dengan koordinat kartesius. Baik, yang pertama menentukan letak titik pada sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius terbentuk oleh garis yang mendatar atau sumbu X dan garis yang tegak lurus atau sumbu Y. Kedua garis tersebut berpotongan pada titik pusat 0,0. Nah, nih gambarnya kalian perhatikan. Garis vertikal itu adalah sumbu Y, sedangkan garis mendatar atau horizontal itu dinamakan dengan sumbu X. Kedua garis ini saling tegak lurus dan saling berpotongan di titik pusat, yaitu titik 0,0. Koordinat bisa ditulis dengan bentuk X, Y. Jadi kalau kita nanti menentukan tempat atau koordinat suatu titik, maka kita tulis dalam bentuk X, Y. X disebut dengan absis dan Y kita sebut dengan ordinat. Kemudian garis tegak lurus pada bidang kartesius membagi bidang dalam 4 bagian yang dinamakan dengan kuadran. Kamu lihat nih sumbu X dan sumbu Y, dia membagi 4 bagian ya. Kita lihat kuadran 1 itu keberadaannya adalah di sebelah kanan atas. Ya. Dimana di sini nilai X-nya adalah positif. Ya, kita lihat dari 0 sampai 5 itu adalah positif. Dan Y juga bernilai positif. Kemudian kita lihat lagi kuadran kedua yang berada di sebelah kiri atas. Di sini nilai sumbu X atau nilai X-nya adalah negatif ya. Sedangkan Y-nya positif. Kemudian kuadran ketiga berada di sebelah kiri bawah. Kita lihat nilai X-nya di sini adalah negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Ya. Jadi kedua-duanya adalah negatif. Kemudian kuadran 4 itu berada di sebelah kanan bawah, di mana X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Paham ya? Untuk memahami posisi titik pada sistem koordinat, perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari gambar kita diminta untuk menentukan satu nilai koordinat dari setiap titiknya. Nah, kita perhatikan titik A. Nilai koordinatnya berapa? Kita lihat. Jadi kita mulai untuk menuliskan koordinat tadi kita sudah tahu bahwa X, Y. Jadi X-nya dulu yang kita lihat. Di garis X ternyata
A itu posisinya adalah di min 3. Sedangkan pada Y-nya posisinya adalah 3. Maka A itu koordinatnya adalah min 3,3. Oke, itu untuk A. Sekarang untuk B, lihat. B, X-nya adalah, ya, X-nya 3. Jadi kita tarik garis ke bawah nih, ke sumbu X, maka ada angka 3. Kemudian di sumbu Y-nya, ya betul, 3 juga. Maka koordinatnya berapa? 3,3. Oke, sekarang titik C. Berapa X-nya? Ya, betul, 3 ya. Sedangkan Y-nya berapa? Negatif 1. Jadi koordinatnya 3, negatif 1. Pinter ya. Yang kedua, titik-titik yang berada di atas sumbu X. Perhatikan sumbu X. Titik apa saja yang berada di sana? Iya, titik A dan titik B. Betul. Yang ketiga, titik-titik yang berada di bawah sumbu X. Ada nggak titik yang berada di bawah sumbu X? Ada, yaitu titik? Iya, betul, titik C. Kemudian yang keempat, titik-titik yang berada di kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y, berarti di kuadran 1 ya. Ya, titik B, betul. Yang kelima, titik-titik yang berada di kiri sumbu Y. Berarti kuadran ke-2. Ya, titik A. Benar ya. 6. Letak kuadran masing-masing. Titik A di kuadran berapa? Kuadran 2. Titik B? Kuadran 1. Titik C? Iya, di kuadran 4. Oke. Kemudian absis dan ordinat dari titik A dan C. Nah, kita lihat titik A. Absisnya berapa? 3. Absis itu sama dengan X ya. Sedangkan ordinatnya, absisnya min 3, ordinatnya 3. Betul. Titik C, absisnya 3, ordinatnya min 1. Bisa ya dipahami anak-anak? Oke. Sekarang kita lanjutkan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar ya. Pada garis koordinat di sini itu banyak sekali titik-titik, ada titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Nah, dari gambar di samping, tentukan posisi atau jarak satuan titik-titik berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat titik A. Titik A berada pada titik 3, ya, di X-nya 3 dan Y-nya 6. Berarti 3,6. Maka jarak titik A terhadap X adalah 6 satuan. Kemana? Ke atas ya, 6 satuan ke atas. Dan terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jadi begitu ya. Untuk titik B, kita lihat titik B. Nah, titik B berada pada titik berapa nih? Iya, 4,4. Maka jarak titik B terhadap X adalah 4 dan terhadap Y adalah 4 juga ya. Sekarang kita lihat lagi titik C ya. Titik C yaitu min 4,3. Nah, maka jarak titik C terhadap X adalah 3 ya. Dan terhadap Y juga terhadap C berapa nih? 1, 2, 3. Dan terhadap Y 1, 2, 3, 4.
Bisa ya? Nanti kamu lanjutkan untuk posisi masing-masing. Mulai kamu tulis lagi dari A sampai H ya. Jadi biar lebih paham. Sekarang bagaimana menentukan posisi atau jarak titik terhadap sumbunya. Nah, perhatikan titik berikut, ada titik A, titik B, dan titik C. Koordinat titik A, berapa koordinat titik A? Ya, min 1,1. Maka titik A berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Iya, 2 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah mana sumbu Y? Sebelah kiri sumbu Y. Oke. Sekarang titik A berjarak berapa satuan dari sumbu X? Iya, 1 satuan dari sumbu X ya. Dan berada di sebelah mana sumbu X? Di sebelah atas sumbu X. Bisa dipahami? Oke, nanti kamu lanjutkan, kamu isi nih ya. Isi B dan C-nya, kamu lanjutin ya. Bisa ya? Sekarang kita akan melihat posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat 0,0. Kamu perhatikan di sini ada denah ya pada koordinat kartesius. Ada pos 1, ini denahnya denah perkemahan ya. Ada pos 1, ada perumahan, ada pasar, tenda 2, ya kelihatan ya. Tanah lapang, hutan ya. Pemakaman, oke. Tenda, kolam ya, pos 3. Nah, sekarang diketahui pos utama adalah titik pusatnya. Nah, pos utama terletak pada titik pusat 0,0. Dari gambar di samping tentukan posisi hutan terhadap titik asalnya. Sekarang kita lihat hutan ya, hutan nih yang warna hijau itu koordinatnya kita lihat di X-nya min 8 dan Y-nya adalah 5. Maka koordinatnya adalah min 8,5. Nah, kemudian kita lihat posisi terhadap titik asal. Nah, posisinya dari titik utama atau dari 0,0 ini adalah kita bergerak berapa satuan ke kiri? 8 satuan ke kiri. Dan berapa satuan lagi ke atas? 5 satuan ke atas. Baru kita ketemu hutan. Ya. Sekarang contohkan lagi nomor 2. Tenda 2. Tenda 2. Mana nih tenda? Nah, nih tenda 2. Tenda 2 itu posisinya kita lihat di sini pada X-nya adalah 0 ya, Y-nya 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Oke. Berarti posisi dari titik asalnya kita bergerak ke atas 2 ya. Kita bergeraknya ke atas saja dan tidak bergerak ke kiri atau ke kanan atau ke bawah. Jadi bergeraknya hanya ke atas ya. Atau kita tulis 0 satuan ya, 0 satuan ke kiri atau ke kanan dan 2 satuan ke atas. Oke, kalau nulisnya. Jadi begitu selanjutnya, kolam, pos 3 ya. Nanti kamu lanjutkan mengisi titik-titiknya ini ya. Bisa kira-kira? Iya, masa nggak bisa, pinter ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana posisi titik ya X1 Y1 terhadap titik tertentu X2 Y2. Kalau tadi itu terhadap titik pusat 0,0. Kalau sekarang terhadap titik X2 Y2. Sekarang perhatikan soalnya.
Dari gambar di samping, tentukan posisi pos 2 terhadap hutan. Nah, di sini kita cari pos 2. Oh, ketemu pos 2 ada di kuadran kedua ya. Warna pink ya, kelihatan ya. Ini posisinya adalah X-nya min 4, Y-nya 4. Maka koordinatnya di sini adalah min 4,4. Nah, yang ditanya posisinya terhadap hutan. Jadi kita melihat posisi pos 2 ini patokannya ada hutan. Nah, sini maka dari hutan kita harus bergerak 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan dan 1 ke bawah. Jadi 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Sekarang kita lihat pos 3 terhadap tenda 4. Mana pos 3 ya? Oh iya, pos 3 ada di kuadran? Betul, di kuadran keempat. Kita lihat posisinya di sini X-nya 3, Y-nya min 3. Maka koordinatnya adalah 3, min 3. Nah, kita patokannya di sini apa? Tenda 4. Nah, bagaimana posisinya terhadap tenda 4? Kita bergerak 1, 2, 3. Kemana? Ke kanan. Oke, 3 satuan ke kanan. Terus, 1 satuan ke bawah. Baru kita ketemu pos 3. Bisa kira-kira? Oke, nanti kamu lengkapi lagi tabelnya ya. Untuk tanah lapang dicari lagi ya, biar lebih mengerti. Setelah kita mengetahui posisi titik, ya, sekarang kita lihat posisi garis. Di sini ada gambar koordinat ya, dan ada garis M ya. Jadi kita akan melihat posisi garis M terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, perhatikan gambar 1. Ini garis M ini sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X-nya mendatar, M-nya juga garisnya mendatar. Dan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kamu lihat gambar 2. Ini garis M-nya ya, vertikal di sini. Maka nanti akan sejajar dengan sumbu sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X ya. Kemudian ada kemungkinan ketiga. Kamu lihat. Nah, dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi bisa saja garis M itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Di mana dia memotongnya? Ya bisa saja seperti ini. Nih, di titik potongnya di sini adalah min 1,0 dan 0,2. Bisa saja garisnya M-nya di bawah sini lagi ya, atau di atas. Yang penting kemungkinannya adalah memotong. Jadi ada 3 kemungkinan. Ada sejajar ya, ada tegak lurus, dan ada memotong sumbu ya. Bisa ya. Nah, untuk lebih pahamnya tentang posisi garis ya terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian nanti kerjakan latihan atau kuis ya, kuis ini ya. Nanti kalian tugasnya adalah melengkapi dari tabel-tabel yang kita bahas tadi dan membuat rangkuman dari materi dari awal sampai akhir. Nanti ditulis di buku tulisnya atau buku latihannya dan dikumpulkan lewat WA group ya. Tidak ada yang japri ya. Paham ya? Oke. Baiklah, demikianlah materi kita tentang koordinat kartesius. Mudah-mudahan materi ini kalian paham ya dan bisa dimengerti dengan baik.
Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe. Dan kita lanjutkan lagi dengan materi yang baru di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.